Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, program studi agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ketahanan pangan di saat pandemi. Selanjutnya, apa sih ketahanan pangan itu? Ada beberapa definisi dari sini. Yang pertama yaitu FAO. Ketahanan pangan adalah situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan PP 68 Tahun 2002. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Jadi di sini ketahanan pangan terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang merata dan terjangkau. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada sistem ketahanan pangan, yang pertama adalah ketersediaan atau produksi. Yang kedua, distribusi atau akses. Yang ketiga, konsumsi dalam kurung gizi, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, politik pertanian. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam kurung disparitas harga atau perbedaan harga dan intelijen pasar. Yang keenam, daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan dan masalah dalam ketahanan pangan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun masih tinggi. Yang kedua, derasnya arus dan tekanan dinamika global dalam transparansi dan perdagangan bebas. Yang ketiga, konsentrasi pembangunan antar wilayah belum merata. Yang keempat, standar mutu dan daya saing produksi meningkat akibat meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan. Yang kelima, pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, sehingga kemampuan daya beli menurun. Yang keenam, penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah. Yang ketujuh, penyediaan dan penggunaan alsintan masih terbatas. Yang kedelapan, manajemen usaha tani belum optimal. Yang kesembilan, kelembagaan petani belum kokoh. Yang kesepuluh, sarana informasi dari pengelola produksi hingga ke pusat promosi komoditas belum tersedia sempurna. Adapun alternatif usaha untuk ketahanan pangan dalam menyelesaikan masalah yang tadi sudah saya jelaskan itu, yang pertama, memperkuat 3 pilar ketahanan pangan. Ada 1, akses atas pangan yang cukup dan bergizi. Yang kedua, konsumsi pangan dan gizi yang cukup. 3, ketahanan pangan ekonomi dengan cara peningkatan pangan dalam negeri. Yang kedua, pengawasan terhadap distribusi pangan hingga ke tingkat rumah tangga dan peningkatan pengetahuan konsumsi pangan yang aman, cukup, berkualitas, dan bergizi. Yang ketiga, strategi totalitas penanganan ketahanan pangan. Yang keempat, menumbuhkan sektor-sektor hilir, yaitu industri pengolahan produk pertanian yang bisa memberikan nilai tambah. Yang kelima, menciptakan atau melestarikan komoditas tanaman pangan yang tidak bergantung pada kondisi musim, sehingga produksi pangan dapat berjalan secara aktif sepanjang tahun. Yang keenam, sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data atau informasi. Yang ketujuh, mewaspadai jumlah petani yang cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah konsumen meningkat. Yang kedelapan, perlunya analisis ketahanan pangan pada multiple strategi. Yang kesembilan, harga pembelian pemerintah atau harga subsidi dikenakan secara regional. Yang kesepuluh, kebijakan intensif untuk peningkatan produksi maupun kebijakan perdagangan serta pengamanan dari berbagai modus pasar. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.